Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu kita sekarang bincang sehat tentang seputar SMA 2 Padang. Saat ini saya didampingi dengan beberapa siswa kelas 12. Kita tanya-tanya sedikit tentang pengalaman mereka selama di SMA 2 Padang yang insya Allah tanggal 23 besok, 23 April mau ujian nasional. Oke, pertama pengalaman kalian selama di waktu kelas 10 atau kelas 11 yang berhubungan dengan kakak senior. Gimana pendapatnya? Kira-kira? Kamu Kalau jawab. pendapat aku tentang kakak senior itu eh, dia sangat baik kayak bisa ngerangkul kita gitu kalau ada acara-acara event dia saling saling gimana ya interaksi dengan ya gitu dia sangat ramah baik itu aja pi. Lagi? Tapi mungkin ada beberapa seangkatan kita tuh jarang interaksi ya pi sama kakak kelas karena uh, dengan adanya kelas kita jauh sama kakak kelas, jadi itu kurang interaksi. Tapi kalau misalkan masalah hubungan kita berhubungan baik, semua saling merangkul. Kalau misalnya kita kayak nggak tahu dia nunjukin gimana caranya disemandu ini. Apa pendapat kalian tentang pelonco? Apa itu? Ya, semacam perkenalan antara senior dengan Oh, juniornya junior. lah. Kayak ospek ya, kayak ospek itu. Itu kira-kira perlu nggak? Perlu sih, perlu. Perlunya Perlu gimana? banget. Apa perlunya? Itu kayaknya untuk mengubah sikap yang lebih baik sih Bu, untuk menyesuaikan di lingkungan sama di luar Padang. Tapi kalau ospek itu nggak dibenarkan sih, Pri. Kalau Sewajar bisa terlalu berlebihan itu nggak sekedar dibenarkan. memberitahu. Kan kayak ditegur, diberitahu. Cuman kalau misalkan emang nggak bisa, jadi laporin ke mereka itu aku lebih baik sih daripada Ya, benar. Gimana pendapat kalian kalau misalkan menurut mereka itu baik, menurut kakak senior itu baik untuk menegakkan disiplin. Oke, sekarang ini. Menurut kakak senior tindakan itu baik. Nah, contohnya gini, kakak senior ini melakukan pendisiplinan kepada adik-adik kelas 10 dan kelas 11. Dia menemukan eh, ada kelas 10 dan kelas 11 itu yang rokok. Kemudian ditindak oleh kakak kelas 3. karena itu nggak baik sih gitu. Kayak kita di sekolah gitu, kita masih di lingkungan sekolah, jadi lingkungan sekolah. Jadi wajar. Jadi wajar kalau kayak kelas menindak dari kelas, tapi dengan cara yang baik. Saya baiknya apa? Kayak menegur atau nak langsung ke guru BK gitu juga. Susah dibilangin, Iya. ke bilangin ke guru sih. Lapornya kayak guru. Iya. Jadi dia nggak boleh mengambil tindakan kan? Nah, boleh sih, Pi. Cuman kalau sekadar menegur, menurut aku boleh-boleh aja. Kalau tindakan yang berupa hukuman, Nggak disarankan Nggak sih disarankan. kalau di lingkungan sekolah. Kecuali di luar itu sama pribadi masing-masing ya. Tapi kalau di sekolah menurut aku kalau misalkan sebagai kakak kelas kita cuma bisa menegur terus mengajarkan diri ya. Cuman kalau misalkan untuk mengasih hukuman bukan rasa itu menurut aku bukan itu bukan keputusan kita gitu. Jadi lebih ke guru. oke, saya setuju juga itu. Jadi kakak senior itu boleh melaporkan adik-adik kelasnya dengan tujuan supaya adik-adiknya berubah. Tapi dia tidak boleh mengambil tindakan karena tindakan itu yang menghukum itu tindakan yang harus dilakukan oleh guru. Guru pun ngambil tindakan hukuman itu ada prosedurnya juga. Nggak bisa juga dia salah-salahkan. Yang penting kami pun dari para guru kalau misalkan ada tindakan-tindakan menyimpang seperti itu, ya kami juga lapor. Seperti dulu lapor dia ke wali kelasnya atau dia menegur langsung juga boleh, tapi tidak ada hukuman fisik ya. Iya. Hukuman fisik itu tidak dibenarkan juga. Ya kalau hukuman fisiknya selagi batas wajar sih boleh-boleh aja sih.
dilakukan stop jam atau membuat surat perjanjian itu kan kemudian. Nah kemudian minggu besok kalian mau ujian nih. Selama ini kalian ujian kan ujiannya dalam bentuk online kan. Nah sekarang di semester 6 nih kalian ujian berbasis kertas. Nah kira-kira mental kalian menghadapi ujian berbasis kertas gimana? Karena tidak aman gitu. Mana Harus amannya? kita harus baca buku kayak lebih Kalau pakai online nggak baca buku? tapi Ada keluarnya. kita pakai tulis itu kayak lebih gimana gitu, deg-degan, deg-degan. Deg-degan ini Takut nilainya nggak anjlok gitu. ya kalau ujian online dengan ujian kertas kan cuma beda bentuk aja. Ya. Yes, deg-degan aja, deg-degan lebih dapat tiket. Apalagi ujian. Deg-degannya lebih kertas karena tidak terbiasa. Ya. Kalau di HP kalian bisa nyontek. Oh enggak. Kalau di HP kalian bisa tahu ya. Kalau di kertas kalian nggak bisa tahu. Kalau kelas Kayak hebat-hebatnya aplikasi jebol juga kemarin tuh saya lihat. Iya. tapi kita ini enggak nih. Mungkin ada orang beberapa kalau yang hari iya. Iya benar aman. Nah, kemudian kita masuk ke perpisahan. Kita rencana mau adakan acara perpisahan. Kenapa sih? Pisah pun kalian jadi alumni kan masih bisa ke SMA 2. Ya. Kita bisa kelabor lagi. Saya bilang enggak ada saya larang kalau kalian kelabor. Tapi kebersamaan itu kan beda nanti beda. Terus persiapan kalian untuk perguruan tinggi kemana? Lebih giat lagi. Apa semua kalian yang berlima ini semuanya ke perguruan tinggi atau kerja? Allah salah. Syaratnya perguruan tinggi kalau dapat. Kalau dapat kita kerja, insya Allah. Kita coba lagi ya. Coba lebih menjelang tahun depan. Kita jadi Tahun dulu. Kerja. Kira-kira kerja apa nih yang bisa dilakukan? Kopi sedap. Hah? Barista. Kopi shop. Kalian kerja sama orang atau buat Kalau barusan sendiri sih lebih untung ya, lebih jadi organisasinya lagi. Paling usaha kecil. kalau misalkan kompak beberapa ada sekitar satu kelompok 10 orang patungan kita sama-sama ngumpulin uang kita bikin kopi shop atau bikin kopi kecil-kecilan sebagai ajang ngumpul bagi kawan-kawan para alumni gimana? Boleh sih, ide positif sih, lebih menguntungkan satu sama lain. Kan bisa aja jadi buat ngumpul beberapa kawan-kawan kan ya, ada sekitar 10 orang kumpulkan uang sekitar 10 juta kan nyumbang kita ya nggak banyak juga kalau untuk kopi shop nggak banyak juga sih kalau misalkan orang-orangnya sih nggak banyak. kalau saya rasa kalau dijadikan posko untuk posko alumni angkatan itu bisa rame tuh. Yang penting tempat nongkrongnya itu nyaman, enjoy, tuh bisa cerita bebas. Atau punya ide lain kan? Soalan oh ya pastry kayak jual-jualan kita jalan online gitu. Jadi orang ordernya ya online aja Gojek. Perlu buka-buka tenda, nyusun tenda. Apa ada pesanan buat Kita buat di rumah nanti informasinya sampai juga nanti di tag ada kamera bagus supaya ada daya tarik. Sekarang biaya kuliah mahal nih. Nah, kira-kira kalian lebih berkarir di kuliah atau di usaha? Kuliah dulu Kalau kuliah sekarang ada PIP guys. beasiswa kan pakai syarat. Iya, beasiswa lainnya.
Yang penting kita mencoba dulu ya beasiswa. Nanti kalau misalkan gak dapat kita mau iya walaupun nanti hasilnya tadi Kira-kira saran kalian untuk adik-adik kelas 10, kelas 11 gimana? harus lebih giat belajar sih. Nah, perguruan tinggi itu nggak gampang. Terus dibuat momentnya sebanyak-banyak mungkin. Karena 3 tahun itu nggak iya, nggak Karena lama. 3 tahun itu sebentar guys. Tak terasa. Iya, Sebentar. ini hari ini tuh masuk hari terakhir ya. Iya, soalnya besok kan udah Hari Kamis terakhir kita di sini guys. Minggu besok aja. kita udah mendekat ujian ya guys ya. Mungkin kapan? Besok. Iya. 11. Habis. Sama kita Yandu Sudah tuh? Ya sudah jadi kita libur lagi, libur ujian. Ujian TBK Maret, April. April. 23 April sampai 3 Mei. Tapi jadi malu itu nggak jadi jalan kita masing-masing. Dan untuk memasarkan kita lagi guys. Mungkin ada yang mau jadi artis atau apa gitu. Ya. oleh konten kreator sebenarnya. Bisa ya kayak pramugari. Tapi konten kreator mau depan kan? Iya, ya, karena Menghasilkan cuan pendapatannya guys. ya di rumah aja gitu. Dan Harus pakai modal. Modalnya harus cantik dulu. modal kita juga terlalu banyak. Iya. Lagi nih, P. Oke, saya rasa ini dasar ini kita break bincang kita. Terima kasih atas jawaban yang telah berikan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.